Salam Rahayu para jiwa, kembali bersama saya Dr. W. Mustika dalam Renungan Rumah Semesta. Semoga bermanfaat. Di sesi kali ini, kita akan mencoba memahami apa itu reinkarnasi agar kita mengerti mengapa kita ada di bumi ini. Selamat mengikuti. Bapak Ibu, dalam menjalani kehidupan di bumi ini dengan segala suka dukanya, seringkali sesekali muncul pertanyaan mendalam di hati kita. Kenapa saya mesti terlahir di bumi ini? Kenapa saya mesti terlahir dalam keluarga ini? Atau, kenapa saya mesti terpilih menjalani kehidupan yang sungguh tidak menyenangkan ini? Kenapa saya ditakdirkan hidup seperti ini? Atau ditakdirkan berpasangan dengan orang ini? Atau kenapa saya banyak menerima keburukan dalam hidup ini? Padahal, saya sudah banyak berbuat kebajikan selama ini. Siapa yang menentukan peran kehidupan saya ini? Atau apa sebenarnya tujuan kehidupan ini bagiku? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini pada akhirnya akan membawa kita untuk berbicara tentang reinkarnasi. Terlepas bahwa konsep reinkarnasi ini masih terus menyimpan benih keraguan pada banyak orang, atau bahkan sering menjadi bahan perdebatan yang tak kunjung usai. Untuk itu Bapak Ibu, di sini kita akan mencoba mengupas secara mendalam dengan sejumlah analogi dalam kehidupan agar kita bisa lebih mudah mencerna dan memahami apa itu reinkarnasi. Bapak Ibu, berbicara tentang reinkarnasi, apakah reinkarnasi itu memang benar-benar ada? Akan selalu memunculkan perdebatan-perdebatan yang tak kunjung usai. Kenapa demikian? Karena dalam segala hal di kehidupan ini, termasuk dalam hal-hal tentang reinkarnasi, semua tergantung pada cara kita memandangnya. Ketika kita memandang sesuatu di kehidupan ini dengan satu sudut pandang, kita tahu sudut artinya sesuatu yang dilihat dari sebagian kecil atau sudut-sudut yang sempit di kehidupan ini, maka reinkarnasi ini pun kalau dilihat hanya dengan sudut pandang, dia akan bisa terlihat ada atau bahkan akan dianggap tidak ada. Nah, ini hal-hal yang wajar ketika sesuatu hanya dilihat dengan sudut pandang masing-masing yang didasari oleh pengalaman-pengalaman membaca sesuatu atau pengalaman-pengalaman mendapatkan informasi-informasi tertentu atau doktrin-doktrin tertentu dari kehidupan ini. Namun ketika kita memilih untuk mencoba melihat segala sesuatu, termasuk reinkarnasi ini, dengan bola mata kita yang bulat, yang jernih dan bulat, yang menandakan bahwa kita melihat secara utuh, maka dalam keutuhan itu, reinkarnasi hanya akan terlihat sebagai sebuah pengetahuan. Hanya sebuah pengetahuan. Bahwa kemudian pengetahuan itu akan bermanfaat atau tidak, itu kembali lagi kepada sudut pandang masing-masing. Dia bisa berguna, bisa juga tidak berguna. Nah, lepas dari perbedaan pengetahuan reinkarnasi itu berguna apa tidak, ini kita kembali kepada diri kita sendiri untuk mengerti apakah reinkarnasi itu sebuah pengetahuan atau tidak. Ketika reinkarnasi dianggap atau disimpulkan sebagai sebuah pengetahuan atau ilmu, maka kita tahu ilmu adalah juga guna. Dan ketika ilmu itu dipakai, maka ilmu itu akan menjadi berguna. Manakala orang mulai menganggap pengetahuan atau ilmu tentang reinkarnasi ini berguna, di situ mereka akan mulai mau mempelajari hal-hal tentang reinkarnasi itu sendiri. Tidak menutup diri terhadap segala hal yang berkenaan dengan reinkarnasi. Sebab ketika reinkarnasi mau dipelajari dengan baik, yang kita akan temukan adalah begitu banyak pengetahuan yang terkumpul, baik dari penelitian-penelitian, baik dengan mencatat pengalaman-pengalaman yang pernah dialami oleh orang lain, menjadi buku-buku, maka di situ kita akan menemukan cerita-cerita tentang reinkarnasi yang tertulis dalam buku bisa menjadi tumpukan buku-buku yang penuh pengetahuan yang mencerahkan. Bisa juga sebagai pengetahuan-pengetahuan tak tertulis yang dituturkan dari kehidupan demi kehidupan oleh orang-orang yang lebih dulu memahaminya. Jadi, reinkarnasi itu baru akan dipelajari ketika dia dianggap berguna. Nah, lalu kalau kita ingin meyakini reinkarnasi,
atau meyakini hal-hal lain yang diajarkan kepada kita. Bagaimana kita harus memulainya? Apa yang harus kita jadikan dasar untuk memiliki keyakinan bahwa reinkarnasi itu memang benar-benar ada? Dalam ajaran agama Hindu, di Bali diajarkan bahwa ada 3 hal yang bisa kita pakai dasar untuk meyakini sesuatu. Satu, yaitu sabda atau agama pramana. Ini artinya kita mendasari sebuah keyakinan ketika hal itu disuarakan atau disabdakan oleh orang yang kita anggap suci atau orang yang kita anggap memiliki otoritas, kemampuan, keilmuan, atau kesucian batin untuk memahami sebuah konsep, termasuk konsep reinkarnasi. Atau ketika agama itu mengatakan bahwa reinkarnasi adalah sesuatu yang niscaya ada dalam perjalanan jiwa di kehidupan ini. Maka itu yang kita jadikan dasar pertama untuk meyakini kebenaran reinkarnasi itu. Namun tentu saja, kebenaran akan reinkarnasi itu tidak serta-merta kita terima ketika itu disampaikan oleh orang-orang yang kita anggap suci, atau ketika agama mengatakan hal seperti itu. Kita perlu mendasari diri kita dengan cara kedua, yaitu yang disebut sebagai anumana pramana, yaitu kekuatan keyakinan ketika kita sudah melakukan penelaahan yang mendalam, pengupasan yang mendalam terhadap sebuah ajaran yang disampaikan kepada kita. Persis seperti ketika ada orang melihat asap lalu mengatakan ada api pada asap itu. Kita harus benar-benar menelusuri, karena tidak semua asap berasal dari api. Jadi dari sini kita perlu menelaah secara detail. Ajaran inilah yang disebut sebagai anumana pramana. Meneliti secara detail. Anu artinya atom, mana artinya pikiran. Jadi kita kupas segala sesuatu yang diajarkan kepada kita dengan pemikiran-pemikiran yang mendetail setingkat atom. Nah, kemudian setelah kita dengan analisa yang mendetail menemukan kecocokan, di situ kita perlu buktikan apakah benar teori dan analisa kita bisa dibuktikan dengan kenyataan. Nah, ini yang disebut dengan dasar menciptakan keyakinan yang disebut sebagai pratyaksa pramana. Jadi dengan memeriksa sendiri apa yang telah diajarkan kepada kita dan telah kita analisa dengan baik, disitulah kita bisa melakukan apa yang disebut sebagai pratyaksa pramana. Setelah apa yang kita yakini dari kata orang, lalu kita telaah dan kita buktikan sendiri, itu menjadi dasar-dasar keyakinan kita yang satu kesatuan. Disitulah kita baru bisa menguatkan bahwa hal apa yang diajarkan kepada kita itu layak diyakini kebenarannya, termasuk dalam hal keyakinan akan reinkarnasi. Nah, bagaimana kita mempelajari ilmu-ilmu reinkarnasi? Itu kita bisa baca sendiri di kitab-kitab suci atau wejangan-wejangan dari orang-orang yang disucikan. Namun bagi diri kita sendiri, kita bisa melakukan tahapan kedua, penguatan keyakinan, yaitu anumana pramana, dengan mempelajari sendiri apa sesungguhnya reinkarnasi itu. Pertama, kita mesti pahami dulu arti secara harfiah dari reinkarnasi. Reinkarnasi atau dalam bahasa Inggrisnya reincarnation. Reincarnation itu kita bagi-bagi menjadi kata re, in, dan kata carnation. Re artinya kembali, in artinya masuk, carnation artinya daging. Jadi reincarnation artinya sesuatu yang kembali masuk ke dalam daging. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang dimaksudkan masuk kembali ke dalam daging atau bereinkarnasi? Yang sering kali disebut masuk ke dalam daging itu yang dimaksudkan adalah dia yang disebut sebagai sang hidup. Pertanyaannya kemudian adalah siapa itu sang hidup atau apa itu sang hidup? Ini yang kemudian menjadi perdebatan panjang juga ketika kemudian dicoba didefinisikan apa itu sang hidup. Sebab ketika kita tidak paham apa atau siapakah sang hidup itu, di sini kemudian kita akan tidak memiliki pemahaman yang dasarnya sempurna untuk meneruskan pemahaman tentang reinkarnasi ini. Untuk itu kemudian kita perlu memahami sang hidup yang ada dalam diri kita, sehingga kita tidak memerlukan definisi-definisi hanya untuk bisa memahaminya. Karena ketika kita membutuhkan definisi-definisi, seringkali definisi itu berbenturan satu sama lain.
Apalagi ketika sang hidup yang dimaksudkan mengalami reinkarnasi itu kita samakan dengan makhluk hidup yang memerlukan makan, minum, bernafas, tidur, istirahat, atau kebutuhan-kebutuhan makhluk hidup lainnya. Sementara sang hidup yang ada di dalam yang mengalami reinkarnasi berpindah dari satu tubuh ke tubuh yang lainnya, dari kehidupan ke kehidupan yang lainnya, tidak sama seperti sifat-sifat makhluk hidup yang sering kita temui di kehidupan ini. Jadi untuk memahaminya tanpa membutuhkan definisi-definisi atau batasan-batasan yang membuat kita terjebak dalam kebingungan itu, coba kita renungkan atau coba kita bayangkan ketika kita menyebut alat-alat elektronik seperti komputer, telepon, televisi, atau kendaraan bermotor seperti mobil, sepeda motor, dan lain-lainnya, kita sebut dalam keadaan hidup, bukan berarti di dalam keadaan hidup itu ada sang hidup, sebagaimana halnya makhluk hidup. Sekalipun kendaraan itu, alat-alat elektronik itu juga membutuhkan energi untuk bisa hidup. Jadi, ketika kita memahami dan tanpa perlu batasan apapun, ketika menyebut alat-alat elektronik hidup, demikianlah seharusnya kita menyadari, memahami apa itu sang hidup yang membuat makhluk itu bisa menjadi makhluk yang disebut makhluk hidup. Nah, dengan demikian, tidak selalu kita butuh batasan untuk mengerti sesuatu. Kadang-kadang kita hanya cukup paham tanpa perlu batasan-batasan. Nah, dengan demikian, ketika kita mencoba untuk menyebutkan sang hidup itu seperti apa, di sini pun kita akan mengalami kesulitan. Karena ketika orang-orang mencoba untuk membebaskan dirinya dari batasan-batasan akan sang hidup, kemudian mencoba memberi nama, bahkan nama-nama yang telah diberikan untuk sebutan bagi sang hidup itu sendiri, seperti roh, jiwa, atman, spirit, soul, dan lain-lain, itu pun masih menyisakan perdebatan-perdebatan di kalangan tertentu. Sehingga untuk lebih mudahnya, saya menggunakan apa yang saya pahami tentang sang hidup itu sendiri, yang muncul ketika saya mencoba mencari tahu apa itu Tuhan, dan akhirnya dialirkan pengetahuan bahwa Dia adalah kecerdasan semesta tak terbatas. Sehingga roh, jiwa, atman, spirit yang merupakan percikan dari Tuhan akan lebih mudah saya sebut sebagai percikan kecerdasan semesta tak terbatas. Dengan istilah percikan kecerdasan semesta tak terbatas, maka reinkarnasi ini, proses-prosesnya bisa saya pahami sebagaimana saya memahami secara sederhana analogi-analogi proses perpindahan kecerdasan di dalam kehidupan ini. Jadi reinkarnasi kalau dilihat sebagai proses perpindahan kecerdasan, analoginya adalah ketika seorang pengguna menuangkan segala ide-ide cerdasnya, pengalaman-pengalaman cerdasnya, atau apapun hal-hal cerdas yang tersimpan dalam dirinya, kemudian dia tuangkan ke dalam sebuah gadget seperti laptop, namun kemudian laptop itu rusak atau mengalami kematian atau kehabisan baterai, sehingga harus dipindahkan kecerdasan itu ke tubuh yang lain atau motherboard yang lain. Disitulah dia memindahkan kecerdasan yang tadi dia tuangkan ke dalam laptop yang barangkali akhirnya mati itu, ke dalam motherboard yang baru, komputer yang lain, dengan menggunakan flash disk. Jadi dia menggunakan sebuah sarana untuk memindahkan kecerdasannya. Jadi kecerdasan itu kemudian berpindah kepada tubuh yang baru atau motherboard yang baru. Nah, kira-kira sama halnya dengan perpindahan kecerdasan dari komputer yang model lama ke komputer yang semakin lama semakin baru seiring bertambahnya perkembangan teknologi. Jadi tubuh-tubuh yang lama di masa lalu terus menjadi tempat berpindahnya kecerdasan semesta yang memercik sebagai jiwa di setiap makhluk hidup untuk menempati tubuh-tubuh yang baru sembari membawa berpindah kecerdasannya. Jadi analogi yang sederhananya lagi adalah reinkarnasi itu adalah perpindahan kecerdasan. Ya, kalau di dunia elektronik dia berpindah kecerdasan menggunakan flash disk. Kemudian sebagai atman, sebagai kecerdasan semesta, dia berpindah ke tempat yang baru dengan juga menggunakan flash disk yang disebut sebagai panca maya kosa. Jadi ketika atman, roh atau jiwatman atau soul itu berpindah ke tubuh materi yang baru, dia membawa semua ingatan-ingatan yang didapat melalui proses pembelajaran kecerdasannya di kehidupan sebelumnya
dalam tubuh yang lama, dia menggunakan lapisan-lapisan selaput maya yang dia bawa sebagai pancamaya kosa untuk pergi ke tubuh materinya yang baru. Ya, jadi bila dilihat prosesnya secara sederhana, perpindahan sang hidup itu seperti ini. Saya sengaja menyebutnya sebagai Atman, jadi memilih menyebutnya sebagai Atman, sehingga ketika ditulis terpisah, dia menjadi Atman, dalam bahasa Inggris, Atman, jadi yang ada pada manusia. Jadi di awal perpindahannya, di awal dia pertama kali memasuki tubuh makhluk hidup, Atman itu memasuki apa yang disebut sebagai Annamaya Kosa, sebuah tubuh yang baru, Annamaya Kosa. Nah, di dalam Annamaya Kosa ini, di dalam tubuh baru yang dia gunakan untuk menjalani kehidupan ini, dia kemudian mengalami banyak peristiwa-peristiwa kehidupan yang membuatnya menggunakan energi, membuatnya menggunakan pikiran, membuatnya mendapatkan pengetahuan atau mendapatkan berbagai jenis kebahagiaan. Nah, semua hal-hal yang didapatkan melalui pengalaman-pengalaman itulah yang kemudian mengubah Atman atau soul atau jiwa yang awalnya murni, kemudian berubah menjadi sesuatu yang sudah berwarna. Sudah berwarna karena diwarnai oleh berbagai pengalaman-pengalaman selama dia ada dalam tubuh manusia atau tubuh-tubuh makhluk hidup yang dia tempati sebelumnya. Nah, ketika dia menempati tubuh makhluk hidup sebelumnya dengan menggunakan energi yang ada di dalamnya, maka energi-energi itulah yang akan terus membungkusnya sebagai yang disebut dengan Pranamaya Kosa. Jadi lapisan-lapisan energi yang kemudian membungkusnya sesuai dengan bagaimana ia menggunakan energi-energi kehidupan itu untuk menjalani kehidupannya. Apakah dia lebih banyak menggunakan energi kehidupannya untuk perbuatan baik atau buruk, energi negatif atau energi positif, itu akan membentuk lapisan Pranamaya Kosa yang akan dia bawa ke kehidupan berikutnya. Ketika dia menggunakan tubuh manusia yang di dalamnya ada pemikiran, di sini juga akan berpengaruh bagaimana ia menggunakan pikiran itu. Apakah pikiran dan perasaan yang dia gunakan di dalamnya lebih banyak dia pakai untuk mengumpulkan perasaan-perasaan negatif, pemikiran-pemikiran negatif, atau bahkan sebaliknya yang positif dan penuh kebahagiaan, maka lapisan pikiran yang terbentuk itu pula yang akan dia bawa sebagai lapisan yang disebut sebagai Manomaya Kosa. Selain itu, ketika dia menggunakan tubuh dan otak di dalam manusia itu untuk belajar pada kehidupan ini, maka pelajaran-pelajaran atau pengetahuan-pengetahuan apa yang dia serap dalam kehidupan ini, itulah yang akan membentuk lapisan yang disebut sebagai lapisan Wijnana Maya Kosa atau lapisan pengetahuan. Jika ia banyak mengisi kehidupannya dengan menyerap pengetahuan-pengetahuan yang bersifat pembenaran-pembenaran, tanpa dia mengerti bahwa itu adalah pembenaran belaka, bukan mengumpulkan pengetahuan-pengetahuan kebenaran, maka lapisan Wijnana Maya Kosanya hanya akan terbentuk dari pengetahuan-pengetahuan pembenaran. Ini akan menjadi bahan-bahan untuk kelak dia memilih terlahir kemana dalam tubuh yang mana. Begitupun ketika dalam kehidupan ini, dia memilih apa-apa yang bisa menjadi bahan-bahan yang membahagiakan pikiran, perasaan, dan jiwanya. Jadi jenis-jenis kebahagiaan yang dipilih dalam kehidupan ini, itulah yang akan membentuk apa yang disebut sebagai lapisan Annamaya Kosa. Nah, ketika akhirnya tiba saat dia meninggalkan tubuh atau Annamaya Kosa untuk memasuki dunia kematian dan untuk kembali masuk ke dunia kehidupan bumi ini dengan memakai tubuh yang baru, disitulah kemudian dia, sang Atman yang sudah mengalami perubahan itu, akan memasuki tubuhnya yang baru dengan membawa sifat-sifat karakter-karakter yang mungkin masih tersimpan di dalam memori-memori Pranamaya Kosa, Manomaya Kosa, Wijnana Maya Kosa, dan Annamaya Kosa yang dia miliki selama dia meninggalkan tubuhnya yang lama. Nah, jadi perpindahan kemurnian sang hidup atau roh ini dari kehidupan demi kehidupan ini dimulai ketika dia memasuki tubuh yang baru, tubuh bayi atau tubuh Annamaya Kosa. Di dalam tubuh Annamaya Kosa, di dalam tubuh bayi yang baru itu, dia mengalami proses sampai dia mengalami usia dewasa, bahkan mengalami kematian di kemudian hari.
Proses-proses yang dia alami itulah kemudian dipertegas lagi, membentuk, mewarnai atmannya, kemudian mewarnai lapisan energinya, mewarnai lapisan pikirannya, mewarnai lapisan pengetahuannya, juga mewarnai lapisan kebahagiaannya untuk kelak dia pakai atau dia bawa ketika meninggalkan kehidupannya yang lama. Nah, pada saat dia meninggalkan kehidupan itu, meninggalkan lapisan terluarnya berupa Annamaya Kosa, sang Atman yang sudah berwarna oleh pengalaman-pengalaman dan rasa yang pernah dia temukan, itulah yang akan berpindah ke tempat yang lain dengan Catur Maya Kosa yang tersisa. Dari sini kemudian kita bisa memahami bahwa perpindahan kecerdasan semesta itu tidak hanya terjadi dari jiwa yang murni kepada jiwa yang telah berwarna di kehidupan berikutnya. Karena kita paham sebagaimana sudah dijelaskan pada video sebelumnya tentang wahyu, tentang kecemasan, di mana kita belajar bahwa kecerdasan semesta tak terbatas itu di dalam kehidupan ini, terutama di dalam diri kita, telah mewujud menjadi 3 yang disebut sebagai kecerdasan atas sadar atau jiwa, kecerdasan sadar yang ada pada pikiran, dan kecerdasan bawah sadar yang ada pada tubuh. Maka perpindahan kecerdasan semesta dalam proses reinkarnasi itu juga mencakup ketiga jenis kecerdasan itu. Jadi tidak saja reinkarnasi terjadi pada Atman atau kecerdasan atas sadar yang kemudian berpindah ke tubuh yang lain menggunakan Catur Maya Kosa yang tersisa. Hal yang sama terjadi pada pikiran. Ketika pikiran manusia mengumpulkan banyak kecerdasan dalam kondisi sadar melalui pengetahuan itulah yang kemudian masuk ke dalam tubuh generasi-generasi berikutnya, tubuh-tubuh baru, melalui apa yang diajarkan, melalui apa yang ditransfer sebagai informasi-informasi pengetahuan. Nah, selain itu, pada kecerdasan bawah sadar yang berdiam dalam tubuh, ada sel-sel tubuh manusia, ada tubuh-tubuh makhluk hidup. Itu pun akan mengalami reinkarnasi atau berpindah setelah mengalami proses pembelajaran dan evolusi. Dia berpindah kepada tubuh yang baru, baik dari ibu yang hamil kepada janin di dalam dirinya, melalui apa yang disebut sebagai kecerdasan DNA. Bahkan kecerdasan DNA itu menjadi alat transportasi bagi perpindahan kecerdasan bawah sadar yang ada pada satu sel ke sel yang lain, yang tubuh baru di dalam tubuh setiap individu. Jadi transfer kecerdasan bawah sadar dari sel yang lama ke sel yang baru di dalam satu individu terjadi sebagai reinkarnasi tingkat kecerdasan bawah sadar, dan kepada makhluk-makhluk lain yang merupakan generasi-generasi berikutnya juga terjadi proses reinkarnasi kecerdasan di tingkat tubuh. Nah, setelah memahami proses perpindahan kecerdasan semesta dalam diri ini sebagai apa yang dikenal dengan reinkarnasi, di sini kemudian kita perlu mengerti juga apa sesungguhnya tujuan dari reinkarnasi itu terjadi. Apa sesungguhnya yang dilakukan oleh jiwa dari kehidupan demi kehidupan. Nah, dari sini kita perlu memahami agar kita bisa mengerti untuk apa sebenarnya kita terlahir dan ada dalam tubuh yang baru, kemudian kelak meninggalkannya dan menemukan tubuh baru lainnya. Saya pernah diajarkan bahwa setidak-tidaknya ada 4 tujuan sang roh atau sang Atman atau kecerdasan itu memasuki tubuh yang baru dalam proses reinkarnasi. Yang pertama adalah untuk tujuan menuntaskan hutang karma. Nah, dalam hal menuntaskan hutang karma ini ada 2 hal yang dituntaskan. Bukan saja yang dituntaskan adalah hutang pelajaran karma. Jadi dia menuntaskan pelajaran apa yang belum dia paham di masa lalu. Dia juga menuntaskan hutang pengalaman rasa, yaitu rasa dari pahala karma yang harus dia pahami. Nah, ini adalah tujuan pertama dari sebagian besar orang-orang yang bereinkarnasi atau roh-roh yang bereinkarnasi dalam kehidupan ini. Tujuan lain dari reinkarnasi adalah melaksanakan tugas jiwa bagi roh-roh yang memang melakukan sesuatu di kehidupan ini,
entah sebagai tugas roh pembimbing atau sebagai tugasnya untuk mengajari umat pengetahuan-pengetahuan baru yang membuat umat manusia ini mengalami peningkatan kualitas kecerdasan semesta maupun kualitas kesadaran semesta. Hanya sebagian kecil kemudian dikatakan bertujuan mengalami reinkarnasi hanya untuk jalan-jalan, menikmati kerinduannya pada pengalaman hidup di dunia ini, sehingga tidak ada urusan hutang karma, tidak ada urusan hutang pengalaman rasa, tidak juga untuk membimbing siapa-siapa, tidak juga untuk tugas mengajari apa-apa, tapi hanya untuk dirinya sendiri, menikmati kehidupan ini. Jadi tanpa beban. Ini biasanya dilakukan oleh roh-roh yang benar-benar sudah matang dalam perjalanan kesadarannya. Nah, lalu di manakah kemudian yang menjadi tujuan dari kelahiran kembali setiap roh itu? Nah, apakah dia lahir dalam keluarganya, anak dari ibunya kembali, atau cucu dari neneknya, dan sebagainya? Itu sangat-sangat tergantung pada beberapa hal. Pertama, tergantung kepada tujuan kelahirannya kembali di dunia ini. Apakah tujuannya untuk menebus hutang pelajaran karma? Maka bisa saja kemudian banyak roh-roh terlahir di dalam keluarganya, atau bahkan pada kelompok-kelompok yang bukan keluarganya di masa lalu. Karena di sana barangkali dia mempunyai tautan pelajaran karma yang membuatnya berhutang pada kehidupan sebelumnya. Atau ketika dia mempunyai tujuan untuk mengalami kembali atau memahami kembali sebuah pengalaman rasa di kehidupan masa lalu, maka dia pun bisa memilih terlahir di dalam keluarga atau bukan dalam keluarganya sendiri. Nah, kebanyakan roh terpilih lahir kembali dalam keluarganya, karena seringkali hubungan karma dalam keluarga itu tidak pernah selesai-selesai. Ya, berpasangan suami istri selalu berkelahi, berpasangan sebagai anak dan orang tua selalu bertengkar, berpasangan sebagai saudara kandung selalu bertengkar memperebutkan warisan dan sebagainya. Berpasangan sebagai ipar itu pun menjadi kekacauan, sehingga kemudian banyak sekali pelajaran karma dan pengalaman rasa yang harus dia ulangi kembali di kehidupan berikutnya, sehingga dia terlahir kembali dalam hubungan keluarga dengan roh-roh yang pernah tertaut hutang karma dengan dirinya. Kalau tujuannya adalah untuk sebuah tugas jiwa, misalnya sebagai tugas roh pembimbing, biasanya roh ini akan memilih terlahir untuk memainkan peran sebagai orang-orang yang membimbing roh-roh lain yang menjadi murid-muridnya, tanda petik murid-muridnya di kehidupan setelah kematian, yang kemudian sama-sama lahir di bumi untuk ditemaninya mempelajari kehidupan bumi ini. Maka dia terlahir di tempat-tempat mana dia terhubung kembali dengan orang-orang yang merupakan roh-roh yang dia bimbing di kehidupan setelah kematian. Kemudian kalau ada tugasnya sebagai pengajar bagi umat, biasanya dia tidak peduli mau lahir di mana. Bahkan kadang-kadang roh seperti ini terlahir di tempat-tempat yang penuh penderitaan, karena penderitaan itu membuatnya menjadi berpengalaman untuk menjadi teladan bagi orang-orang yang akan diajarinya, di umat-umat manusia yang akan diajarinya bagaimana melewati penderitaan di bumi ini. Itu biasanya pilihan tempat kelahiran bagi roh-roh yang bertugas sebagai pengajar bagi umat-umat manusia. Nah, beda lagi kalau dia hanya datang untuk jalan-jalan dan bisa di mana saja. Bisa terlahir pada orang kaya, bahkan bisa terlahir pada orang miskin. Terserah kepada apa yang ingin dia nikmati dalam kehidupan ini. Namun yang jelas, roh-roh seperti ini dalam kehidupan ini, entah dia kaya, entah dia miskin, dia tidak memiliki beban apapun dalam menjalani kehidupan ini. Nah, itu mengenai tujuan reinkarnasi, di mana seseorang akan terlahir. Nah, pertanyaan lain adalah bagaimana kemudian reinkarnasi itu akan terjadi? Kapan itu terjadi? Nah, apakah segera setelah kematian, atau menunggu berabad-abad, atau bertahun-tahun, atau berbulan-bulan setelah kematian? Nah, ini tergantung kembali kepada bagaimana kesiapan sang roh. Nah, tentang kesiapan sang roh ini, itu tergantung prosesnya setelah melewati kehidupan terakhirnya. Jadi setelah melewati kematian di kehidupan terakhirnya itu, apakah dia langsung mencapai alam di mana dia mengalami pembelajaran sebagai jiwa, atau bahkan terjebak kembali di alam kehidupan ini tanpa memiliki badan. Ini akan kita bahas mendalam di
video berikutnya yang berjudul Journey of Soul, untuk membahas perjalanan jiwa dari kehidupan setelah kematian. Itu kita akan bahas lebih mendalam lagi. Jadi kesiapan sang roh ini tergantung apa yang terjadi pada proses perjalanan kehidupannya setelah kematian. Apakah bertahan di kehidupan bumi yang tidak bisa dia tempati, atau dia melanjutkan perjalanan ke alamnya sendiri sebagai alam cahaya. Nah, ini tergantung. Jadi dari sini kemudian kita tahu roh mana yang akan lebih cepat, roh mana yang akan terlambat mencapai kehidupan barunya. Nah, selain itu tergantung pula pada kesiapan dari skenario takdirnya. Jadi sebagaimana kita menonton film, tidak akan bisa permainan peran itu diambil alih dengan segera kalau itu bukan skenario kita tiba. Jadi kalau kita sudah memilih peran apa yang akan kita lanjutkan dalam pertautan karma di kehidupan ini, tapi jika itu belum tiba episodenya kita, belum tiba saatnya kita turun ke bumi untuk menyelesaikan tugas itu, maka mungkin kita akan masih menunggu di alam penantian untuk terlahir kembali. Nah, tergantung juga pada pilihan, tujuan, dan tugas kita di kehidupan ini. Itu kalau berbicara tentang kapan kita akan memulai reinkarnasi. Bahkan ketika kita lebih mendalam lagi bertanya misalnya tentang kapan seseorang atau roh memasuki tubuhnya. Ini sebagai sebuah bayangan singkat yang nanti akan kita kupas mendalam di Journey of Soul. Ya, ada beberapa yang mengaku terlahir atau memasuki tubuh barunya semasih tubuh itu berupa janin yang ada di dalam kandungan ibunya atau rahim ibunya. Ada juga roh-roh matang yang baru memasuki tubuh barunya segera setelah tubuh itu keluar dari rahim ibunya. Nah, ini tergantung pada tingkat kematangan rohnya. Nah, sederhananya persis seperti kalau orang kaya mau membeli mobil, dia mungkin tidak perlu ke showroom dan tinggal nelpon, dan ketika mobilnya sudah ada di rumah, baru dia masuki. Tapi orang-orang yang belum pernah punya mobil baru, mungkin selain inden, dia akan sering-sering menengok tempat produksi mobil barunya. Artinya, dia sering-sering menemui tubuh baru yang akan ditempatinya untuk melihat proses pembentukan tubuh yang dia nanti-nantikan gitu. Nah, itu contoh perbedaan antara kapan mulai satu roh itu memasuki tubuh barunya. Ya, nanti kita akan kupas lagi. Nah, selain pertanyaan-pertanyaan seputar itu, ada lagi pertanyaan-pertanyaan lain seputar reinkarnasi yang perlu juga kita pahami sedikit agar kita punya bayangan. Ini pertanyaan-pertanyaan tentang reinkarnasi yang sering sekali muncul dalam percakapan-percakapan atau dialog-dialog, diskusi-diskusi di pertemuan-pertemuan. Ada yang bertanya bahwa betulkah reinkarnasi itu ada? Nah, dengan penuh keraguan biasanya kita tidak bisa mengatakan ini bukti ada apa tidak, tetapi saat ini kemudian banyak sekali kasus-kasus yang merupakan bukti-bukti dari keberadaan proses reinkarnasi. Ada banyak sekali. Ada bukti tentang reinkarnasi Dalai Lama, reinkarnasi orang-orang di daerah-daerah Eropa dan sebagainya, itu banyak sekali. Bisa di searching atau bisa ditonton film-film tentang bukti-bukti seperti itu. Nah, nanti kita akan dapatkan lagi bukti-bukti itu seiring kita sendiri mengalaminya dalam perjalanan kehidupan ini. Lalu ada yang bertanya, kenapa kalau kita memang mengalami reinkarnasi, kenapa kita bisa melupakan semua hutang karma masa lalu kita? Nah, jadi kalau pertanyaannya seperti ini, kita perlu analogikan bahwa setiap kehidupan ini persis seperti kita memiliki buku agenda baru setiap tahunnya yang kosong. Jadi tidak mungkin buku agenda kita yang di tahun sekarang kita gunakan untuk di tahun berikutnya, atau buku agenda di tahun lalu kita gunakan untuk tahun sekarang. Akan terjadi campur aduk. Sederhananya lagi, kalau kita dibuat mengingat semua kejadian-kejadian buruk di masa lalu, di kehidupan terdahulu, maka trauma-trauma itu akan terbawa ke dalam kehidupan kita sekarang. Secara sederhana lagi, bayangkan, jika saat ini kita menjalani kehidupan, lalu kita mengingat apa yang terjadi kemarin, hal-hal yang menyakitkan seminggu lalu, sebulan lalu, mungkin kita tidak akan bisa menikmati dengan baik apa yang sedang berhadapan dengan kita sebagai the present time atau
masa yang dipenuhi hadiah yang seharusnya kita kupas, kado hadiah present time-nya itu, untuk kita bisa nikmati apa yang tersembunyi di dalam kado present time itu. Itulah sebabnya kita dibuat lupa. Dalam proses reinkarnasi ini, kita dibuat lupa apa yang pernah terjadi di kehidupan masa lalu kita. Namun demikian, banyak juga orang yang justru mencoba mencari bagaimana dirinya di kehidupan masa lalu. Siapa dirinya di kehidupan masa lalu? Dan rata-rata setelah mereka paham, mereka hanya tahu bahwa itu tidak bisa diapa-apakan lagi. Itu hanyalah masa lalu yang sudah berlalu. Sehingga itulah banyak ajaran-ajaran spiritual mengajak kita untuk fokus di masa saat ini. Bukan terjebak siapa kita di masa lalu, atau terjebak pada siapa kita kemungkinan di masa depan, tetapi membuat diri kita fokus pada pembelajaran karma, pada kehidupan yang sedang kita hadapi di saat ini. Itu cara kita memahami ketika kita memiliki pertanyaan-pertanyaan seputar ini. Pertanyaan lainnya barangkali juga sering muncul. Ketika satu roh berinkarnasi, apakah dia hanya akan berinkarnasi di bumi? Nah, perlu dipahami bersama bahwa di alam semesta saat ini yang sudah bisa dihitung atau dilihat oleh para ahli astronomi, itu ada sekitar 30 miliar triliun bintang. 30 miliar triliun bintang. Anda bisa bayangkan ketika satu bintang berisi satu planet. Sedangkan bintang kecil yang kita sebut sebagai matahari, yang merupakan bagian dari tata surya kita saja, memiliki planet lebih dari satu. Ya, ada Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Neptunus, Pluto. Bayangkan bintang-bintang lain yang jauh lebih besar dari matahari kita. Berapa banyak planet yang kemungkinan ada sebagai tempat untuk reinkarnasi bagi roh-roh di kehidupan ini. Lalu berapa kali kita akan mengalami reinkarnasi? Ini tergantung. Satu, tergantung pada tujuan. Kemudian kalau kita juga melihat berapa kalinya, tergantung seberapa kita mampu melewati setiap proses reinkarnasi itu untuk menyelesaikan setiap misi pembelajaran jiwa kita, misi penebusan hutang karma kita. Nah, jadi berapa kalinya itu sangat tergantung bagaimana kita memanfaatkan reinkarnasi ini. Sehingga kalau ada orang yang tidak percaya reinkarnasi itu ada, itu tidak apa-apa, selama dia yang mempercayai bahwa hidup ini hanya satu kali, lalu menggunakan sebaik-baiknya kehidupan yang hanya satu kali ini dengan benar, dengan lurus, dengan penuh pemaknaan, maka tidak apa-apa kalau dia tidak mempercayai reinkarnasi. Bahkan kalau orang yang mempercayai reinkarnasi tetapi tidak menggunakan kehidupan kali ini dengan tidak sebaik-baiknya, maka pemahamannya reinkarnasi hanya menjadi pemahaman pembenaran untuk membuat dia mengulang lagi hal-hal yang semestinya harus dia lewati dengan segera, karena masih ada tempat lain untuk mengalami proses pembelajaran dalam reinkarnasi berikutnya. Nah, apakah kemudian bisa terjadi reinkarnasi ganda? Artinya, satu roh memilih dua tubuh dalam satu kehidupan. Bisa saja. Satu roh memilih 2 atau 3 kehidupan, bisa saja. Persis seperti seorang mahasiswa yang mungkin mampu mengambil 2 mata kuliah dalam satu hari di sebuah sekolah yang berbeda atau universitas yang sama. Itu tergantung pada kemampuannya. Namun tidak banyak yang melakukan ini. Sedangkan satu roh dalam satu kehidupan saja, dalam satu tubuh saja, sudah luar biasa kebingungannya untuk memahami apa yang sedang dihadapinya sebagai pembelajaran di kehidupan ini. Lalu bisakah 2 roh menyatu dalam satu tubuh? Bisa, namun sangat-sangat jarang. Salah satu contoh adalah ketika seorang menjadi medium, jadi menjadi seorang penghubung antara alam roh dengan alam bumi ini. Sehingga kadang-kadang dalam satu dirinya, sesekali waktu, dia dimasuki oleh roh lain yang menjadi roh pembimbingnya untuk menyampaikan pesan-pesan di kehidupan bumi ini. Jadi dalam tempo yang singkat, 2 roh itu mendiami satu tubuh. Nah, kalau orang kesurupan juga bisa, 2 roh menempati satu tubuh dengan cara yang berbeda. Nah, tetapi seringkali ketika ini terjadi, 2 roh berdiam dalam satu tubuh, dan kondisinya baik-baik saja,
itu karena yang menempatinya adalah roh yang memang dari dulu roh yang berpasangan dengan baik. Kemudian bisakah kita mengetahui skenario apa yang dialami ketika kita dulu berinkarnasi, sekarang berinkarnasi, atau nanti berinkarnasi? Bisa saja, tetapi sayangnya itu malah menambah kerumitan kita. Mengetahui siapa diri kita di masa lalu atau siapa diri kita di masa depan membuat kita tidak bisa menjalani peran kita dengan sebaik-baiknya pada kondisi saat ini, pada kehidupan kita saat ini. Jadi bisa tapi tidak usah. Apakah kemudian kita bisa memilih jenis kelamin ketika kita memasuki tubuh berikutnya di kehidupan yang lain? Tentu saja bisa, karena semua pemilihan itu tergantung pada apa yang ingin kita tebus, pelajaran karma atau pelajaran rasanya. Seorang laki-laki yang selalu menyakiti wanita, bisa saja di kemudian waktu, di kehidupan berikutnya akan lahir dalam tubuh wanita yang akan mengalami rasa sakit karena disakiti laki-laki, hanya untuk membuatnya mengerti bagaimana pengalaman disakiti oleh orang lain. Nah, jadi tujuan reinkarnasi itu lewat pengalaman rasa adalah untuk membuat setiap jiwa itu memiliki empati atau pengalaman rasa tanpa perlu mengalami orang lain. Jadi dia mengalami sendiri dengan pemahamannya. Inilah yang disebut sebagai empati jiwa. Apakah kita memang terlahir untuk jahat? Atau kita terlahir untuk orang baik dan tidak ada hubungannya dengan apa yang diajarkan di kehidupan ini? Tentu saja sebagaimana dijelaskan di awal tadi bahwa ketika ruh atau Atman berpindah ke tubuh yang baru, dia membawa apa yang tersisa dari pancamaya kosanya. Yang tersisa adalah lapisan energi atau prana maya kosa, lapisan pikiran atau mano maya kosa, lapisan pengetahuan atau wijnana maya kosa, dan lapisan kebahagiaan atau anana maya kosa. Jadi bekas-bekas yang terserap dalam kehidupan sebelumnya itu terbawa pada kehidupan berikutnya. Jadi kalau di kehidupan sebelumnya dia banyak melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, maka energi-energi yang dia bawa tentu saja akan ikut berpindah kepada tubuh barunya nanti. Nah, sehingga dia berpotensi besar untuk menjadi orang-orang yang juga melakukan sifat-sifat yang dipengaruhi oleh sisa-sisa energi buruk yang terbawa dari kehidupan sebelumnya. Kecuali kemudian di sini dia memperbaiki semua catur maya kosa yang tersisa itu dengan latihan penggunaan energi yang lebih baik, latihan menggunakan pikiran yang lebih baik, latihan untuk menyerap pengetahuan-pengetahuan yang lebih benar dibanding pembenaran-pembenaran, atau belajar untuk menikmati bentuk-bentuk kebahagiaan yang berbeda. Tentu apa yang mungkin menjadi bawaannya dari masa lalu akan berubah menjadi lebih baik di kehidupan saat ini. Karena tujuan reinkarnasi itu sendiri adalah untuk menjadi jauh lebih baik dari diri kita yang sebelumnya. Inilah yang disebut dengan revolusi roh atau evolusi roh, evolusi jiwa yang mengikuti evolusi pikiran dan mengikuti evolusi tubuh. Jadi kita percaya semua bahwa evolusi terjadi pada tubuh manusia. Jadi manusia yang dulu dengan manusia yang sekarang ada perbedaan-perbedaan dalam tingkat kecerdasan. Begitupun pemikiran-pemikiran manusia memiliki evolusi yang terus membuat pemikiran-pemikiran sekarang semakin maju, supaya bisa menyiapkan diri sebagai kendaraan untuk jiwa yang juga mengalami evolusi-evolusi, sehingga yang terlahir sekarang adalah jiwa-jiwa yang jauh lebih matang dibanding jiwa-jiwa yang sebelum di kehidupannya. Dengan demikian, jiwa yang sudah mengalami kematangan yang lebih baik dibandingkan sebelumnya tentu akan memilih tubuh yang baru yang jauh lebih baik dari tubuh yang lama. Persis seperti kita, kalau kita ingin memiliki gadget atau alat-alat seperti komputer yang lebih bagus sesuai dengan keilmuan kita yang pertama hebat, maka kita pasti akan memilih komputer yang baru. Kita tidak akan memilih komputer dengan spesifikasi yang lebih lama dibandingkan kemampuan yang kita miliki saat ini. Seperti itulah tubuh mempersiapkan dirinya menjadi komputer atau kendaraan atau alat yang akan membantu jiwa yang masuk ke dalam tubuh ini dan menjadikannya makhluk hidup untuk bisa menjalani kehidupan ini menjadi lebih baik bagi dirinya sendiri di kehidupan berikutnya. Nah,
Dengan ini kita mengerti bahwa mengetahui, memahami reinkarnasi memiliki begitu banyak manfaat. Setidak-tidaknya kita akan mengerti bahwa memahami reinkarnasi bisa menjadi dasar bagi kita untuk memahami apa itu karma. Kapan kita akan mampu melunasi karma kita, lalu bagaimana cara melunasinya. Dan setidak-tidaknya reinkarnasi membuat kita mengerti bahwa apa yang kita terima saat ini bisa saja merupakan hasil dari karma kita di masa lalu. Nah, ini akan kita kupas banyak di sesi kita membicarakan tentang karma. Selain itu, dengan memahami reinkarnasi, kita juga akan mudah memahami apa itu takdir dan nasib. Bagaimana membedakan nasib dan takdir, bagaimana mengubahnya, bagaimana pula menulis skenario bagi nasib dan takdir kita di masa depan. Ini sangat-sangat penting kita miliki sebagai pemahaman awal sebelum kita memahami takdir dan nasib. Tanpa memahami reinkarnasi, akan sulit sekali memperdalam pemahaman kita tentang nasib dan takdir, karena itu satu kaitan. Ya, seperti kalau kita tidak belajar matematika, sulit untuk belajar fisika karena di dalamnya ada hitungan yang harus kita pahami. Selain itu, kita juga bisa mudah mengerti apa itu surga dan neraka setelah kita memahami proses reinkarnasi. Di mana itu surga, di mana itu neraka, bagaimana melewati keduanya, sehingga kita bisa mencapai kemurnian dan mengalami penyatuan kembali dengan Sang Maha Murni, Sang Maha Suci di alam semesta ini. Nah, jadi 3 manfaat ini akan kita kupas di sisi-sisi berikutnya. Dengan demikian, yang perlu kita pegang sekarang adalah reinkarnasi adalah sebuah pengetahuan yang harus kita pahami agar itu bisa berguna untuk memahami pemahaman-pemahaman lainnya dalam kehidupan ini. Nah, Bapak Ibu, itu yang bisa saya bagikan untuk saat ini tentang bagaimana memahami reinkarnasi dan hal-hal yang terkait di dalamnya. Mudah-mudahan bisa berjumpa kembali di sesi-sesi berikutnya di mana kita akan membahas journey of soul, tentang karma, tentang takdir dan nasib, tentang surga dan neraka, atau tentang hal-hal lain yang terkait dengan reinkarnasi. Terima kasih Bapak Ibu sudah menikmati, sudah mengikuti dari awal sampai akhir sesi ini. Semoga bisa memberi manfaat kepada Bapak Ibu dalam meneruskan perjalanan kehidupan saat ini, agar bisa selalu menerima setiap saat yang hadir sebagai the present time, hadiah buat kita. Entah hadiah itu dalam bentuk sukacita atau duka cita, di sini kita perlu mengupas ada berkah apa di balik semua itu. Terima kasih Bapak Ibu. Sampai berjumpa kembali di sesi berikutnya.